Halo YouTube, bertemu lagi dengan Taufik Isya Alvan di channel skyup.id. Oke guys, hari ini lagi heboh banget karena apa? Karena TikTok Shop resmi ditutup. Yes, TikTok Shop yang selama ini dieluk-elukan oleh seller-seller di Indonesia ya, resmi ditutup guys. Jadi hari ini pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17.00 ya, sore tadi, TikTok Shop resmi ditutup. Nah, penutupan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 31 tahun 2023 yang melarang social commerce untuk berjualan secara langsung. Dengan ditutupnya TikTok Shop, maka seller-seller di TikTok harus memiliki strategi lain agar masih tetap bisa survive ya guys. Jadi seller di TikTok harus ada strategi lain supaya masih tetap bisa berjualan di TikTok. Nah, kali ini aku akan membahas 4 strategi yang bisa dilakukan ketika TikTok Shop ditutup. Yang pertama, tetap upload dan posting konten di TikTok. Karena apa? Karena yang ditutup adalah TikTok Shop-nya, bukan platform sosial media TikTok-nya ya. Jadi pastikan kalian para seller atau mungkin yang berjualan di TikTok masih tetap konsisten buat terus konten, masih tetap buat upload ya. Karena apa? Karena kita harus cari yang namanya traffic ya. Dengan kita terus konsisten buat upload konten, kita nggak berhenti kayak gitu. Nah, dari situ pasti akan ada traffic yang masuk. Nah, bicara nanti konversinya di mana itu urusan lain. Jadi yang penting kita dapat dulu trafficnya ya. Kita bisa mengenalkan produk kita kepada audiens TikTok ya. Jadi kita bisa melakukan brand awareness di situ gitu dengan konten-konten organik. Jadi tetap usahakan buat terus konten dan upload tiap hari. Yang kedua, kalau misalkan kita ya sebagai seller nggak bisa langsung mengarahkan ke TikTok Shop karena memang udah ditutup, coba arahkan ke toko online yang lain. Kita arahkan ke e-commerce yang lainnya. Jadi bisa kita arahkan ke Shopee, bisa kita arahkan ke Tokopedia, bisa kita arahkan ke Lazada atau yang lain. Tapi kita harus ingat bahwa di TikTok itu ada peraturan kalau kita nggak boleh menyebutkan brand lain di sini kayak gitu ya, di TikToknya. Jadi sebisa mungkin ini pintar-pintar dari kita sebagai seller gitu untuk mengarahkan audiens atau traffic itu ke toko online kita yang lain kayak gitu. Jadi guys, ketika kita mendapatkan traffic organik dari TikTok, jangan disia-siain kayak gitu ya. Pastikan traffic yang kita dapat di TikTok kita alokasikan atau kita arahkan ke channel yang lain yang kita miliki atau ke marketplace lain yang kita miliki kayak gitu. Nah, atau kita bisa juga membuat toko online kita sendiri. Banyak banget platform-platform yang bisa kita gunakan untuk membuat toko online kita sendiri kayak gitu. Apa aja mas untuk platformnya? Jadi platformnya seperti berdu.id, mayar.id, ada juga order online, terus ada WordPress Elementor, atau mungkin yang dari luar negeri ada Shopify. Itu bisa kita gunakan ya untuk membuat toko online kita sendiri. Dan di situ kita bisa langsung bikin sistem langsung check out di situ kayak gitu dengan metode pembayaran yang lengkap ya. Jadi salah satu contohnya seperti di Mayar itu sudah lengkap dari segi metode pembayarannya guys ya. Jadi itu akan memudahkan dan dapat meningkatkan konversi, salah satunya karena faktor dari metode pembayaran. Nah, buat kalian mungkin yang pingin di spill gimana caranya untuk membuat toko online sendiri ya, jadi tolong komen di bawah ya, kira-kira kalian mau dikasih tahu atau dikasih tunjuk membuat toko online di platform yang mana? Komen di bawah guys. Yang ketiga guys, manfaatkan fitur link yang ada di bio. Nah, jadi ketika kita dapat traffic, kemana kita akan mengarahkannya? Nah, yang paling mudah kita arahkan ke link yang ada di bio kayak gitu. Jadi pastikan link yang ada di bio sudah tersedia. Entah itu link dari WhatsApp mungkin kalau kita mau mengarahkannya ke WhatsApp,
atau mungkin link sosial media kita yang lain mungkin gitu, atau mungkin link toko online kita yang lain gitu ya, atau mungkin kita bisa kita bisa membuat link tree kayak gitu, atau link ID supaya kita bisa meletakkan link-link kita di sana gitu, jadi lebih termanage. Jadi dalam satu link tree kita bisa masukkan dari link Shopee misalkan, link Tokopedia, link Lazada, atau mungkin link WhatsApp juga kita sertakan di sana. Jadi bisa lebih mudah gitu diakses oleh audiens kita menggunakan link tree atau link ID. Jadi intinya tetap manfaatkan fitur link yang ada di bio ya. Yang keempat, gunakan web conversion untuk alternatif ketika beriklan. Jadi guys, ketika kita beriklan di TikTok ya, kita bisa menggunakan objektif product sales atau yang dulu biasa disebut shop purchase ya guys. Nah, tapi ketika TikTok Shop ini dihapus, jadi kita nggak bisa untuk mengiklankan seller center kita atau TikTok Shop kita. Jadi alternatifnya kita gunakan objektif web conversion. Kita gunakan landing page atau website kita sebagai halaman arahannya kayak gitu. Nah, halaman arahan ini kita bisa menggunakan toko online lain ya, bisa Shopee, Tokopedia atau Lazada, tapi ini nggak disarankan guys. Karena apa? Karena TikTok ini belum support yang namanya CPAS kayak gitu, atau Collaborative Performance Advertising Solution ya. Jadi masih belum support. Beda dengan platform Facebook Ads atau Instagram Ads ya guys ya. Itu sudah bisa kita menggunakan CPAS langsung terkonek dengan marketplace terkait Shopee, Tokopedia atau Lazada kayak gitu. Tapi kalau TikTok itu masih belum support CPAS karena sebelumnya kan TikTok menggunakan platformnya sendiri gitu ya. Jadi menggunakan TikTok Shop-nya sendiri gitu. Jadi sampai saat ini masih belum support untuk CPAS. Nah, sebenarnya bisa sih kita menggunakan TikTok untuk landing langsung ke e-commerce gitu, bisa. Tapi minusnya kita nggak bisa pasang tracking di situ, kita nggak bisa nge-track conversion yang didapat di situ berapa kayak gitu, nggak bisa real time. Mungkin bisanya manual sih gitu. Nah, alternatifnya adalah gimana supaya tetap bisa kita track nih conversion yang didapat kayak gitu. Kita gunakan landing page yang kita sudah bikin secara mandiri kayak gitu, atau mungkin kita bikin toko online kita sendiri kayak gitu, landing page kita sendiri ya. Jadi kita nggak pakai toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, kita nggak pakai, tapi kita bikin toko online kita sendiri. Nah, toolsnya tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, ada kayak Berdu, ada Mayor.id, ada order online dan yang lain. Disclaimer, ini aku nggak di endorse ya guys, jadi ini pribadi dari aku gitu. Jadi kalian nanti bisa pilih kiranya yang paling cocok untuk kalian apa. Nah, dengan menggunakan platform seperti itu guys, jadi kita bisa pasang pixel dari TikTok. Kita bisa pasang TikTok pixelnya, atau mungkin kalau misalkan di Meta, Facebook, Instagram, kita bisa pasang pixelnya juga di situ gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk customnya. Yang kelima guys, tetap kalian live aja gitu kalau misalkan ada waktu guys ya. Nah, live ini sebenarnya walaupun nggak ada keranjang kuning, ini masih kita bisa manfaatkan kayak gitu. Jadi ketika kita live nih ya, ada traffic yang masuk, kita bisa arahkan nih. Jadi penontonnya kita bisa arahkan. Kalau misalkan kalian berminat dengan produk A, misalkan kita bisa arahkan ke sini, kita bisa arahkan ke sini, atau gampangnya klik yang di bio gitu. Nah, tapi ini perlu hati-hati ya guys, karena policy atau peraturan dari TikTok itu sangat ketat gitu. Kita nggak boleh sembarangan buat ngomong platform yang lain kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu ya 4 strategi yang bisa dilakukan ketika TikTok Shop sedang ditutup guys. Nah, tapi rumornya TikTok Shop ini hanya terhenti sementara guys. Karena apa? Karena dari informasi yang ada, TikTok ini hanya legalitasnya itu hanya sosial media aja gitu. Dia nggak ada izin buat izin e-commerce gitu ya. Nah, menurut berita yang ada ya, yang lagi beredar sekarang simpang siur, itu TikTok ini lagi mengurus izin untuk
e-commerce-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan izinnya ini sudah ada, e-commerce atau TikTok Shop ini itu akan beroperasi lagi. Nah, tapi mungkin ada sedikit perubahan ya guys. Yang semula kita bisa langsung check out di satu aplikasi di TikTok ya, TikTok Shop-nya, mungkin nanti akan ada platform tersendiri gitu. Jadi terpisah dari platform TikTok yang aslinya kayak gitu guys ya. Jadi itu guys tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat subscribe, like, komen juga, dan share ke teman-teman kalian, atau mungkin kalian punya komunitas tertentu terkait bisnis online, bisalah di-share juga supaya channel ini terus berkembang kayak gitu. Aku Taufik Syalvan dari SkyUp.id. Jangan lupa fly higher with SkyUp.